Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witriani dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir saya dari mata kuliah Teknologi Fermentasi. Dan yang akan saya presentasikan yaitu pengaruh fermentasi pangan terhadap nilai gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan patogen atau penyebab penyakit. Dan produk yang akan saya bahas yaitu fermentasi susu, yaitu yogurt. Yogurt adalah salah satu produk fermentasi yang berbahan dasar susu. Yogurt merupakan hasil fermentasi susu yang menggunakan mikroba sebagai starter untuk dalam proses fermentasinya dan memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Saya akan melanjutkan dengan proses pembuatan yogurt. Proses pembuatan yogurt dapat dilihat pada slide, yaitu diagram alur pembuatan yogurt. Dimulai dengan pemanasan dengan suhu 55 derajat Celcius, lalu dilanjutkan dengan homogenisasi dengan suhu 55 derajat Celcius pula. Lalu setelah itu dilakukan pasteurisasi. Setelah itu penurunan suhu dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Hal ini dilakukan karena akan dilakukan pencampuran kultur. Setelah pencampuran kultur dilanjutkan dengan inkubasi dengan suhu 40 derajat Celcius dengan waktu 16 jam dengan pH 3,8. Lalu dilakukan pencampuran gula atau larutan gula. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa yang manis pada yogurt yang dibuat. Selain rasa manis juga ada akan rasa asam yang diperoleh dari kultur yang ditambahkan pada yogurt. Lalu dilanjutkan dengan pemberian warna. Pemberian warna dilakukan untuk memberikan warna yang menarik pada yogurt. Lalu pemindahan ke tangki filling. Pemindahan ke tangki filling dilakukan untuk mempermudah proses pengemasan. Lalu dilakukan pengemasan yogurt. Setelah itu pemeriksaan dan pelabelan quality control. Setelah itu dilakukan penyimpanan. Dalam penyimpanan, suhu yogurt harus 4-8 derajat Celcius. Reaksi dari fermentasi susu yogurt yaitu reaksi fermentasi asam laktat yang terbagi menjadi dua, yaitu dapat dilihat di slide, yaitu reaksi homofermentatif dan reaksi heterofermentatif. Lalu alurnya dapat dilihat pada slide. Lalu adapun juga reaksi asam laktat yang alurnya dapat dilihat juga pada slide, yaitu produk susu fermentasi adalah minuman olahan susu yang telah difermentasi dengan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Lactococcus, dan Streptococcus. Proses fermentasi meningkatkan umur simpan produk, meningkatkan rasa, dan meningkatkan kandungan gizi. Susu yogurt berisi laktosa adalah disakarida, kemudian dipecah menjadi gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim B-galaktosidase. Selanjutnya gula diimpor ke dalam sel melalui proses glikolisis yang merupakan urutan reaksi oksidasi glukosa menjadi asam laktat sehingga dapat menurunkan pH. Ketika pH turun di bawah pH 5, misalnya kasein yang merupakan protein amfifilik kehilangan struktur tersiernya karena protonasi residu asam amino. Protein kasein terdenaturasi berkumpul kembali dengan berinteraksi dengan protein kasein lain, dan interaksi antar molekul ini menghasilkan jaringan molekul yang memberikan tekstur semisolid pada yogurt. Yogurt mengandung beberapa kandungan gizi antara lain energi, protein, lemak, karbohidrat, bahkan mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, natrium, dan kalium, dan mempunyai kandungan vitamin yang cukup lengkap, yaitu vitamin A, B kompleks, B1 tiamin, B2 riboflavin, B6 piridoksin, B12 cyanocobalamin, vitamin C, vitamin D, E, asam folat, dan asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, dan kolin. Dan juga kandungan gizi lainnya yang dapat dilihat pada slide. Kandungan gizi ini diperoleh karena adanya bahan tertentu yang ditambahkan pada yogurt sendiri, dan juga karena adanya proses fermentasi serta kandungan susu itu sendiri.
Sifat sensorik pada susu yogurt yaitu aroma dan rasa. Aromanya diperoleh dari bakteri Lactobacillus bulgarisus, sedangkan untuk rasanya disebabkan oleh proses fermentasi laktosa atau gula susu oleh bakteri yang berlangsung merupakan proses anaerobik. Selama prosesnya enzim laktase dari bakteri akan memecah laktosa menjadi komponen yang lebih sederhana. Pengolahan lanjutan dari glukosa dan galaktosa memberikan hasil akhir asetaldehida dan asam laktat. Kedua produk itulah yang dapat menurunkan pH susu sehingga menghasilkan rasa asam dan getih. Rasa asam ini muncul pada yogurt karena adanya penurunan pH yang terjadi pada yogurt. Mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Mikroba pembusuk pada yogurt dapat hidup karena pada proses fermentasi yogurt ini terjadi berkat kehadiran beberapa bakteri pembusuk yang dapat menambah rasa asam pada yogurt, seperti Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Bakteri-bakteri ini pada yogurt dapat menyelimuti dan membuat dinding usus menjadi asam. Kondisi ini menyebabkan mikroba patogen tidak dapat menyerang. Pada dasarnya, dalam pembuatan yogurt, susu yang akan difermentasikan perlu dipanaskan untuk menurunkan populasi mikroba untuk memberikan kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan dan yogurt menjadi lebih padat. Lalu untuk bakteri patogen atau mikroba patogen pada yogurt tidak dapat hidup karena adanya bakteri pembusuk yang dapat membuat bakteri patogen tidak dapat menyerang masuk ke dalam yogurt. Baiklah, itulah tadi presentasi saya mengenai pengaruh fermentasi pangan dan minuman terhadap nilai gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan mikroorganisme patogen. Jika ada salah kata dan materi yang saya sampaikan tidak lengkap, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.